Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan Jambret di sini ya. Jadi hari ini Kamis tanggal 22 April 2021 ya. Jadi kali ini saya akan bercerita atau bersharing. Jadi beberapa tips di cryptocurrency. Jadi seperti kita ketahui nih belakangan 2 hari ini cryptocurrency lumayan penurun ya. Mulai hari Minggu penurunan yang lumayan. Senin menurun, Selasa mulai pullback sebentar, dan hari ini tadi pagi sudah ada penurunan juga lama lumayan ya. Nah, poinnya bukan itu, dan itu memang harus dijalani. Jadi dalam pengalaman saya di cryptocurrency ada 2 strategi yang saya jalankan. Satu, saya buat 2 akun ya, misalnya satu di Indodax dan satu di cryptocurrency, di toko cryptocurrency, toko kripto ya. Jadi yang Indodax saya buat untuk istilahnya investasi yang lumayan panjang ya, misal pembelian setiap minggu saya beli 100.000, 200.000, tapi sifatnya adalah panjang. Dan satu lagi saya buat akun untuk trading harian. Nah, jadi kripto ini bisa dibuat untuk istilahnya untuk trading harian karena volatilitasnya sangat tinggi loh. Jadi hampir mirip-mirip dengan kalau kita pernah di trading di gold atau di forex, di pair pound sterling terhadap USD itu geraknya seperti itu, hampir mirip. Gold itu volatilnya cryptocurrency itu volatilnya sangat tinggi. Nah, makanya saya buat strategi trading saya dengan planning harian untuk satu akun ya. Biasanya saya main di toko kripto. Karena apa? Karena di sana tuh volatilnya juga lumayan tinggi ya, karena mungkin kerjasama dengan Binance kali ya, nggak tahu ya, karena marketnya volumenya besar banget. Makanya biasanya saya pakai berpasang dengan USD-nya, bukan IDR, USD-nya. Jadi saya pilih beberapa yang probabilitas harian di time frame 15 menit itu untuk saya trading harian. Maksudnya harian adalah saya analisa pagi, biasanya saya pagi-pagi udah analisa, itu jam 6 pagi analisa, saya lihat daerah-daerahnya. Nah, saya langsung ke contoh aja ya, kita langsung ke contoh saja. Trading harian saya biasanya, misalnya saya ngelihat di BNB terhadap IDR misalnya, terus saya ngelihat time frame panjang dulu ya. Ini biasanya planning yang saya lakukan di trading harian. Nah, di time frame saya selalu ngelihat tren ya. Saya pakai di 4 jam. Nah, kalau di 4 jam saya sudah ngelihat pola-pola seperti apa, terus saya mencari support dan resistennya di mana. Terus misalnya seperti ini ya. Contoh kasus saja, saya ngelihat ada support terdekat di sini, ada resistennya di sini. Contoh kasus saja ya, berbagi pengalaman, sharing ya, saya sharing ya, bukan menggurui, sharing. Oke, saya di sini, saya support terdekat dapat, terus saya akan mencari titik resistennya di sini ada. Oke, garis-garis ini udah saya dapat. Nah, ini hampir kelihatan di time frame 4 jam ya, pola-pola ini BNB dapat di DR. Terus setelah saya melakukan analisa di time frame 4 jam, sudut pandang 4 jam, saya akan melihat ke yang lebih kecil lagi untuk membuat plan harian saya, plan trading harian saya untuk buka posisi 1 hari. Saya akan melihat di time frame yang lebih kecil lagi untuk melihat posisi, untuk melakukan eksekusi. Nah, di time frame yang lebih kecil, saya juga akan mencari daerah-daerah support dan resistennya. Seperti ini trading saya tetap ambil di sini ya. Ini. Oke.
saya selalu bilang support, harga kalau di daerah support kuat akan menuju pergerakan ke resisten. Ketika resisten ditembus, dia akan jadi support, begitu seterusnya ya. Nah, saya akan mencari daerah-daerah sini aja. Oke, ini time frame yang 15 menit. Strategi saya trading adalah, pertama, saya di time frame 15 menit, saya posisi akan mengambil daerah buy di sini. Saya nunggu harga koreksi lagi. Saya akan menunggu harga koreksi di time frame 15 nih. 15 nih volatil loh geraknya. Saya akan menunggu harga di 15. Paling dekat di sini saya akan tunggu harga buy. Dan time frame 15 ya, dan profit harian dan sangat realitas sekali ketika saya pasang taking profit dan jual saya di sini dalam waktu sehari loh ya. Dan di cryptocurrency ini sangat mungkin karena volatilitas harga itu sangat kuat loh, sangat besar. Jadi saya akan pasang di sini taking profit saya. Nah, di sini area taking profit saya. Jadi trading harian saya jurnal seperti ini. Nah, sekarang cara menghitung berapakah yang saya dapat kalau trading harian, berapa persen atau kalau dirupiahkan, dan bagaimana menghitung keuntungan hariannya. Aduh, kopinya segar. Sekalian ya, tadi strategi saya. Jadi kita catat ya. Strategi saya? Saya B di sini ya. Dianggap tadi di 8 BNB. Jadi saya beli di harga 8355147 ya. Ini posisi saya beli. Ini ya, posisi beli di sini. Targetnya di mana? Di 93. Targetnya di 93 17917 itu misalnya. Ini target harian saya. Jadi saya melakukan buy di sini dengan target harian saya ada di sini. Nah, katakanlah saya pasang posisi di sini, harga koreksi di sini sampai di sini, terus saya menjadi 12 malam karena saya sudah saya taking profit, saya menyentuh di angka ini dan posisi akan close semua. Berapakah keuntungan? Apapun yang terjadi, kalau saya trading harian, saya buka posisi hari ini dan saya akan tutup hari ini juga. Gitu. Misalnya saya buka jam 6 pagi, saya close bisa jam 12 malam. Itu namanya trading harian. Jadi kita akan ngelihat sekarang perhitungannya berapa sih yang saya harus dapat. Nah, itu. Sambil belajar ngitung ya. Saya selalu buat jurnalnya begini. 1, misal saya tadi trading BNB terhadap IDR ya. BNB terhadap IDR, modal saya misalnya kalau harian sedikit gede ya. Misal saya belanja untuk satu akun itu, biasanya kalau harian saya fokus 1 atau 2 akun aja, nggak lebih dari itu. Dan saya akan mencari volume yang besar dan volatilitasnya dan tinggi. Dan masuk di time frame 15. Saya trading katakanlah untuk open posisi itu, saya trading di misalnya 20 juta ya. Oke. Saya gedein biar gambarnya jelas ya. Saya gedein. Oke. Sorry. Biar kebaca. Kebaca. Biar kebaca. Oke, saya trading di modal tadi 20 juta ya. Trading harian lah, ingat ya. Hari ini pasang posisi, malamnya dan saya harus close. Itulah trading harian. Saya beli tadi BNP di harga 83 55147. Sesuai dengan analisa saya. Jadi sesuai dengan analisa tadi saya beli di daerah support terdekat ya. Saya beli di daerah support terdekat. Salah sih. Saya beli di daerah support terdekat di tadi kalau lihat di 83
55147 itu support terdekat, dan di time frame 15 itu support terkuat bagi saya. Dan itu support terkuat ya. Nah, kok bisa support terkuat? Nah, itu saya pernah bahas di YouTube sebelumnya di channel saya. Oke, saya beli di harga ini. Target saya tadi udah jelas ya, karena harian target saya di 17917 itu target taking profit saya untuk harian. Harian ya. Saya ngomong harian ya, ini ya, trading harian. Biar sama, kita pakai 18 biar sama. Oke, berarti di sini ada selisih ya. Nah, jadi kita beli di ini dan kita lihat jual di ini. Jadi karena cryptocurrency ini sifatnya seperti saham di spot market, searah ya. Asumsinya kita beli di harga murah, jual di harga mahal. Jadi selisih ini yang kita akan dapat. Selisih antara target kita dengan kita beli ya. Nah, jadi ada selisih 962.772, ini selisihnya. Jadi keuntungan gimana ngitungnya? Keuntungannya adalah modal kita kan, ya toh, benar kan, modal dikali selisih, modal dikali berarti dikali selisihnya mana ini, terus modal kali selisih dibagi harga jualnya, kan gitu ya enggak? Betul kan? Dibagi harga jualnya. Sorry, belum hilang. Kok hilang? Bentar. Iya dong, hilang. Nah, kan gini lah. Jadi saya tebelin ya, biar sama. 11 dia. Jadi dan kita ketemu tadi selisih ya. Apa keuntungannya? Nah, ini keuntungan yang saya dapat, keuntungan. Nah, itu kalau kita hitung ya. Itu strategi saya kalau trading harian. Ini yang namanya keuntungan harian. Jadi aset yang saya beli di BNB WDR, modal trading saya 10 juta, tapi menyesuaikan ya, jangan 20 juta, bisa aja Anda 10 juta. Jadi saya fokus 2 koin yang betul-betul volatil dan memang betul-betul khusus, dan kita analisa sesuai dengan technical analisa yang betul-betul ya, kalau yang sudah pengalaman pasti tahu lah. Jadi saya beli di 20 juta pagi di harga 835.147. Karena saya selalu bilang sebagai trading harian, target saya jual itu udah di 9317919. Jadi ada selisih 962.77. Itu selisihnya antara beli dan target jual. Cara menghitung keuntungannya adalah, jadi tetap modal ya, modal kita kalikan selisih ini, ya, dibagi target jual, maka ketemulah keuntungannya ini. Ya, inilah dia namanya keuntungan harian. Kira-kira gitu gambaran saya. Jadi saya ulang lagi. Di cryptocurrency ini saya punya 2 akun. Satu misalnya di Dodax saya untuk investasi jangka panjang, dan di toko kripto saya untuk trading harian. Gitu ya teman-teman. Jadi ini sharing bagi kita. Apakah selalu untung? Oh tidak. Ibaratnya gini, seminggu itu kita trading bisa 8 kali ya. Seminggu kita trading dengan 8 kali. Katakanlah kita loss 2, masih ada 8 keuntungan loh ya. Nah,
Itu ya. Itu artinya kita selalu buat jurnal mingguan atau jurnal bulanannya. Tetap selalu dibuat jurnal. Oke, itu. Terima kasih. Semangat terus, happy cuan.